akan mulai acaranya, ada baiknya kita akan berdoa sejenak untuk lancarnya acara webinar kita kali ini. Untuk doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arizal Mardhanata. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah kenal di flyer-flyer ya. Ya, saya Arizal Mardhanata. Dan di seberang sana ada partner saya bernama Pak Arif Rahman. Kami di sini sebagai Senior Business Development Eksekutif dan Pak Arif sebagai Technical Support kita untuk Nepromine. Ya, untuk sekarang kita akan membahas apa itu PT Emil. Halo, ya. Dan MIRS ini merupakan perusahaan kecil menengah yang sedang membawahi konsultan dan trading. Kami melayani untuk fokus energi dan water, mining software, water treatment, audit chemical, industrial clearing, coating, dan quality management audit. Kantor kami ada di Office 8 Building, SCBD tepatnya, dan kantor perwakilan cabang kita ada di Pangkal Pinang di Pak Arif. Kami berdiri pada bulan Maret 2013. Nah, ini letak kantor kami di Jakarta dan di Pangkal Pinang. Ini produk dan service kami, trading dan consulting. Trading membawahi mining software, ada water treatment, coating, dan cleaning service, industrial cleaning service. Untuk consultingnya, kita ada water audit, energy audit, ISO, database development. Dan ada beberapa partner klien kami terdiri dari PT Antam Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Adaro Tbk, PT Cipta Persada Mulia, P3GL, Pertamina, PCD, Nisin, Surya Esa Perkasa, MBSS, dan RPC. Ya, selanjutnya kita masuk ke sisi teknis Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke presentasi, ada baiknya sedikit rules di sini. Kami akan menunmute-kan sampai ke sesi tanya jawab. Yang kedua adalah kami ada sedikit door prize serta souvenir yang akan kami bagikan di akhir sesi acara kami setelah Q&A, tanya jawab. Dan semoga kita bisa mendengarkan sampai selesai acara. Baik, untuk waktu dan kesempatannya kami persilakan Pak Arif Rahman untuk membawakan materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal untuk waktunya. Kenalkan Pak, nama saya Arif Rahman. Saya di sini sebagai Senior Business Development dan Technical Support Eksekutif. Nah, di sini saya ingin mencoba melanjutkan Pak hasil dari webinar kita yang pertama terkait produk Nepromine ini ya Pak, khusus untuk modulnya. Dan kita akan mencoba membahas dua modul awal ya Pak ya, core hingga kepada perhitungan estimasi cadangan ya Pak. Nah, di sini saya ingin share dulu ya Pak ya, software kita Nepromine. Nah, sudah muncul di layar Bapak. Jadi ini adalah software Nepromine tampilan awal ya Pak ya, ketika kita membuka software kita ini. Nah, seperti presentasi yang pernah saya sampaikan sebelumnya,
Di sini hanya akan muncul beberapa icon ya Pak ya. Icon di mana icon sini sebenarnya juga terdapat pada pilihan toolbar di atas ini. Nah, cuman yang berbeda hanya di sini Pak, katalog ini Pak. Jadi di sini hanya muncul NetProMine ini sebagai gambaran bahwa ini harus kita mulai antara open atau new Pak. Hanya dua pilihan. Jadi di sini jika kita punya project yang pernah kita kerjakan sebelumnya, kita tinggal buka. Nah, ini persis seperti kita menggunakan Microsoft, Pak. Microsoft Word atau Excel, karena memang NetProMine ini berbasis dengan Windows, Pak ya. Jadi dibantu oleh Windows untuk pembuatan software ini bekerja sama ya, Pak ya. Jadi sini saya akan coba sampaikan bagaimana kita memulai NetProMine ini hingga kepada perhitungan cadangan, Pak. Jadi di sini mudah, Pak. Kita hanya menekan new ya, Pak ya. Dan kita memulai pada sampel project, sampel kosong, lalu kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul beberapa proyek dan pembacaan data. Jadi di sini kita akan membuat proyek kita. Nah, kita akan coba buat dengan folder baru ya, Pak ya. Kita buat dengan training webinar. Di sini kita bisa ambil data, contoh data dari contoh yang ada sebelumnya ya, Pak ya. Training webinar. Jadi di sini kita bisa bikin namanya training webinar. Di sini setelah muncul ini Pak ya, berarti kita sudah bisa memulai proyek kita. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan data-data yang ingin kita baca. Nah, ini bisa kita lakukan penginputan import data dari sini ataupun dari luar. Nah, di sini kita bisa klik nih Pak, beberapa data seperti yang kita tahu ya Pak, data pemboran kita tuh biasanya cuma dua, caller dan assay. Namun di assay itu biasanya terdapat beberapa data seperti survei, geologi, hingga ke data sampel bornya ya Pak ya. Jadi sini kita coba masukkan data caller Pak. Nah, ini saya coba siapin data ya Pak ya. Ini data ini sebenarnya untuk training gitu ya Pak ya. Nah, kita akan coba gunakan data ini. Nah, di sini kita akan masukkan sesuai dengan pembacaan data tadi, itu data polarnya ya Pak ya. Dan di sini yang perlu kita ingat Pak, ketika kita mengimport data kita ke dalam NetProMine, kita harus pastikan formatnya dalam dua ini Pak. Nah, CSV file ini merupakan format data dari Microsoft Excel Pak. Jadi kita hanya mengubah save datanya itu dalam format CSV. Jadi Excel kita save dalam bentuk CSV. Dan itu kan bisa kita gunakan di NetProMine. Nah, di sini kita akan buka data callernya, dan dia akan membaca. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan dahulu, dia akan mencoba mematchkan Pak, atau menyatukan pembacaan data dia dengan data Excel yang kita punya. Jadi misalnya seperti ini Pak, borehole. Nah, di kolom kita itu borehole, depth, Bapak lihat data yang ada di Excel kita, dan data yang ada yang bisa kita add dalam NetProMine ini. Nah, jadi kita sesuaikan dengan data yang ada di Excel kita. Sebagai gambaran, ini akan kita masukkan ya Pak ya. Ini tinggal apply aja nih Pak. Kalau Bapak mau delete bisa nih Pak. Bapak delete, jika ada beberapa data yang belum masuk, Bapak tinggal masukkan aja. Misal kita delete nih Pak yang ini ya, Z. Nah, kita tinggal masukkan aja kembali Pak Z. Untuk koordinat Z ini, kita tinggal masukkan, kita add. Seperti itu mudahnya Pak. Nah, kita apply. Nah, saat apply ini, NetProMine memberikan kemampuan verifikasi data gitu Pak. Dan itu akan muncul dalam bentuk notepad. Namun verifikasi data ini bukan berarti kita tidak bisa melanjutkan proyek kita Pak. Cuma kita diberikan pilihan untuk mencek kembali beberapa data kita, dan dia akan menyebutkan itu Pak. Di nomor berapa data bornya. Nah, di sini muncul data seperti ini karena pada koordinat yang sama itu dilakukan beberapa kali pemboran Pak. Jadi secara contoh kasus, kadang kita membornya itu belum terlalu dalam, dan kita akan melakukan bor kedua untuk mendalamkan kembali. Sehingga ada dua pencatatan Pak di data ini. Ini sebagai gambaran aja ya Pak ya, untuk verifikasi data yang ada di NetProMine. Lalu kita bisa masukkan data selanjutnya Pak. Bisa langsung dari sini atau kembali ke menu sebelumnya. Tapi kalau kita dari sini itu bisa lebih cepat Pak. Kita masukkan data survei ya Pak ya.
Nah, data survei kita akan memilih Excel-nya data survei. Nah, di sini kembali Pak, dia akan memilih langsung deep dari pemboran, azimut dari pemboran, dan kedalaman. Dan di sini jika ada data tambahan, Bapak bisa masukkan kembali di bawahnya. Nah, di sini kita akan apply. Jika tidak muncul verifikasi, berarti sudah sesuai Pak, data kolar Bapak dengan data survei yang diminta. Dan sini korelasi datanya dihubungkan dari borehole number-nya Pak, yang ada di kolar dan di survei. Lalu kita akan masukkan kembali data geologi ya Pak ya, untuk data batuan. Dan kita akan menggunakan Excel geologi. Dan kembali, di sini sudah dia match-kan. Jika tidak match, Bapak tinggal delete, klik kanan, delete, atau tekan tombol delete pada komputer Bapak. Selesai, nah ini kita apply, kembali. Nah, khusus untuk raw sampel Pak, karena kita memahami, untuk raw sampel ini, kita belum bisa masukkan tanpa memasukkan atributnya Pak. Jadi, saya kasih gambaran, tambang yang berbeda mempunyai atribut atau dasar perhitungan cadangannya yang nantinya akan berbeda gitu ya Pak. Misalnya di timah kita menyebutnya ada kadar timahnya. Kalau misalnya di emas kita punya sebutan lain, di batu bara punya sebutan lain. Nah, itu akan kita inputnya khusus nih Pak di dalam sini. Nah, kita bisa memasukkan kadar tapi kita tidak ada pilihan di sini Pak. Jadi caranya kita close dulu ini Pak. Data-data yang lain sudah masuk seperti ini. Ini data yang masuk Pak ya. Nah, kita akan klik kanan nih Pak pada project kita, training webinar, dan kita akan pergi ke properties. Nah, di sini kita akan melihat tangkapan bacaan dari semua data yang tadi kita masukkan. Nah, di sini Bapak bisa memulai semua project ya Pak ya, dengan detail. Misalnya ini sebagai tambang timah, Bapak tinggal mencari timah di sini Pak. Kemudian Bapak bisa membuat nama company-nya, hingga kepada kapan project ini dilakukan dengan deskripsi khusus, dan lain-lainnya nih. Bisa Bapak atur sedemikian rupa untuk membantu proyek-proyek Bapak yang Bapak kerjakan. Nah, di sini atribut. Di sini kita umpamakan bahwa data ini adalah data sampel untuk timah. Kita biasakan menggunakan istilah kadar ya Pak ya, atau TDH gitu ya Pak ya. Dan di sini kita gunakan satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, Bapak tinggal enter di sini, oke. Dan dia akan masuk. Nah, jadi di sini kita akan impor kembali nih Pak. Data raw sampel kita, data pemboran kita akan input kembali dengan data raw sampelnya, dan di sini akan masuk kadar tadi, Pak. Nah, di sini kita delete karena tidak ada korelasi antara from dengan sampling. Jadi di sini bisa kita delete. Dan di sini kita bisa lihat kadarnya itu akan masuk kepada kadar yang telah kita masukkan pada atribut. Dan ini sudah ada di dalam ya, Pak. Jadi kita nggak perlu add lagi. Karena kalau di add, dia juga akan memberitahu ya, Pak ya. Verifikasi datanya sudah ada. Ini tinggal Bapak apply. Selesai, Pak. Nah, untuk data semudah ini Pak kita masukkan di dalam NetPromine. Nah, sekarang bagaimana kita melihat data kita ini secara keseluruhan gitu ya Pak ya. Kadang kita memiliki data bor yang sedikit, mungkin 20 data pemboran untuk tipe tambang kecil, bahkan sampai ke ribuan gitu ya Pak ya. Nah, itu mudah Pak. Kita klik lagi pada project kita, dan kita akan lihat di sini Pak, di properties, data yang masuk. Nah, di sini khusus untuk data sampel ini cuma 2 tipe batuan yang saya masukkan, Pak. Tapi jika dari 1000 data bor itu ada 100 penamaan batuan, dan di sini akan masuk, Pak. 100 list nama batuan. Mungkin nama penamaan batuan ini berbeda karena menggunakan kontraktor pengeboran yang berbeda gitu ya, Pak ya. Jadi di sini perlu diperhatikan. Namun ini menjadi salah satu PR juga bagi perusahaan tersebut tentunya untuk menyetarakan penamaan dari pemboran yang dilakukan gitu. Tapi nanti saya akan kasih clue sedikit Pak, bahwa itu sebenarnya bisa kita kesampingkan jika kita ingin mencari kekayaan perhitungan cadangan gitu ya Pak ya. Jadi saya akan sampaikan ke Bapak. Nah di sini kita akan menggunakan data sederhana dengan 2 jenis batuan, yaitu batu lempung dan kaksa. Kaksa di sini istilah untuk batu pasir yang mengandung timah ya Pak ya. Jadi di sini kita bisa ganti nih Pak. Ini jadi kalau Bapak lihat di sini kenapa kuning ya Pak ya. Ini karena memang data default-nya ketika kita masukkan itu akan menjadi kuning Pak. Jadi di sini kita ganti lagi. Banyak Pak. Di NetPromine ini sudah lengkap nih Pak. Bapak bisa memberikan semua warna untuk nama batu tertentu. Dan dia membuat nama ini berdasarkan batuannya. Jadi ini
kembali pilihannya kepada Bapak. Jika lempung ini Bapak mau kasih coklat, Bapak bisa kasih coklat. Untuk kaksa ini Bapak kasih kuning, sudah sesuai. Dan pattern teksturnya ini bisa kita tentukan, dan ini juga lengkap Pak di sini. Bapak ingin memberikan nama batu untuk vulkanik, sedimentary, atau metamorph, Bapak bisa lakukan. Nah, di sini kita contoh misalnya mudstone. Kita anggap mudstone ya Pak ya, untuk batu lempung kita. Nah, di sini kita bisa berikan batu pasir, sandstone. Nah, misalnya kita berikan sand ya Pak ya. Oke. Nah, di sini kita bisa oke Pak. Nah, dia akan berubah nih Pak, secara otomatis. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa pengaturan dasar ya Pak ya, ketika kita memulai ini. Nah, di sini kita bisa mengatur view kita Pak, dari koordinat min Z, Z plus. Jadi di sini bisa kita atur nih Pak, Y, hingga kepada min Y, dari atas ke balik ya Pak ya, X, dan min X. Nah, jadi biasanya kita akan gunakan yang ini ya Pak ya, yang Y normal ya Pak ya. Dan di sini saya ingin melihatkan optionnya ini Pak, dari tampilan data kita. Nah, di sini kita bisa langsung memunculkan data 3D-nya ya Pak ya. Jadi ini saya sarankan bagi beberapa laptop memang cukup kuat, silahkan menggunakan 3D visualnya. Namun kalau memang kurang kuat, dikurangin aja 3D-nya. Jadi di sini ada pilihan Pak, berapa diameter dari data board itu ingin digunakan. Jadi kalau saya tadi 1 meter, kita bisa buat 5 meter Pak. Dengan sudut yang ada dalam suatu bor itu semakin banyak semakin berat. Jadi saya akan coba contohkan kepada Bapak sini. Kita bikin 40. Dia akan semakin smooth, Pak. Nah, cuma semakin berat. Jadi ini akan kembali disesuaikan dengan kemampuan dari komputer atau perangkat yang Bapak gunakan. Nah, di sini akan saya gunakan kembali untuk standarnya yang biasa saya gunakan untuk 1 meter. Nah, di sini Pak ya. Nah, setelah muncul ini kita bisa lihat nih Pak. Dari data ini akan muncul semua data bornya Pak. Dan Bapak bisa melihatnya secara khusus isi dari data bor kita ini. Dan Bapak bisa edit nih Pak, beberapa informasi dari data bor tertentu ya Pak ya, yang mungkin menjadi tanda khusus karena mungkin kandungan dari kekayaan material yang ada di sana cukup tinggi. Jadi kita bisa mengatur di sini Pak beberapa informasi-informasinya. Dan seperti Bapak lihat di sini, ini muncul semua Pak, Excel. Jadi secara sederhana Excel yang tadi kita input akan tampil semua di sini Pak, seperti itu. Dan Bapak bisa secara manual menambah deskripsinya secara khusus. Tidak ada masalah Pak. Semua di NetPromine ini diberikan kebebasan ya Pak ya, untuk mengedit ataupun mengatur data Bapak secara manual. Dan di sini angle-nya untuk deep dari pemboran tadi, semua ada Pak. Lapisan, jika tidak ada kaksanya, dia tidak akan muncul. Jika ada, dan seperti ini Pak, akan muncul. Nah, di sini Bapak bisa melihat semua data bornya. Di samping itu, Bapak juga bisa membuat grup Pak ya, seperti kita biasa. Bapak nahan kontrol dan Bapak bikin grup sendiri untuk beberapa data bor tertentu yang Bapak inginkan. Nah, di sini saya ingin melihatkan beberapa tampilan ya Pak ya. Jadi di sini saya ingin melihatkan kepada Bapak bagaimana tampilan dari board kita ini gitu Pak. Nah, jadi pada titik board tertentu ini kita bisa melihatnya dalam log sheet-nya gitu ya Pak ya. Biasa di pemboran kita punya log sheet dan itu kita bisa bikin di NetPromine ini untuk memudahkan kita menggambarkan kita terkait data pemboran kita. Persis seperti di pemboran kita ya Pak ya. Nah, di sini akan muncul Pak data-data tadi dengan tekstur yang kita maksudkan tadi, itu akan muncul Pak. Ini Bapak semua bisa edit keterangan terhadap deskripsi, CV, core ataupun lainnya sesuai dengan log sheet yang biasa Bapak gunakan. Jadi Bapak ini bisa edit semuanya ini di konten ini Pak. Nah, jadi Bapak bisa menghilangkan beberapa hal yang Bapak tidak ingin munculkan dan Bapak bisa mendatangkan beberapa data yang ingin Bapak masukkan. Jadi ini kembali kepada Bapak, pilihan kepada Bapak bagaimana untuk mengolah data Bapak sendiri. Jadi misalnya ada data kekayaan tertentu yang ingin Bapak ubah, Bapak bisa menggunakan ini semua Pak. Dan Bapak bisa membuat template-nya sendiri, mengubah simbol dan lain-lainnya.
Nah, ini kelebihan kita dari core modul ya Pak ya, bahwa kita ingin membuat data board kita ini relevan dengan yang aslinya sehingga kita tidak perlu membuka Excel kembali. Jadi cukup semua digunakan di NetPromind ini Pak, karena database kita sudah pindah ke sini semua gitu ya Pak. Dan di sini kalau Bapak lihat ada titik board yang terpisah nih Pak ya. Nah, dari sini Pak. Nah, ini sebenarnya bisa kita cek ini Pak. Bisa kita lihat dari data board ini Pak ya. Bisa kita cek. Jadi kita akan melihat kenapa dia terputus gitu ya Pak ya, data board ini ya. Kita akan melihat data board ini. Kenapa dia terputus? Itu bisa klik kanan ya Pak ya. Klik kanan, kita bisa menentukan beberapa pilihan nih Pak. Seperti length jarak dari titik bor ke titik bor bisa kita tentukan. Membuat area yang nantinya kita ingin membuat area khusus dari cadangan yang ingin kita hitung ataupun korelasi yang ingin kita lakukan. Ini bisa kita lakukan semua di sini ya Pak ya. Jadi di sini bisa kita lihat beberapa datanya untuk ini. Berarti kita bisa lihat dari sini ya Pak ya. Dari nomor bor. Kita akan mundurkan untuk melihat. Dan untuk beberapa data juga bisa kita hapus Pak. Misalnya seperti ini nih Pak. Nah, di sini kita melihat tidak ada keuntungan ya Pak ya dari data bor ini. Dan kita bisa menghapusnya ini seperti ini Pak. Delete. Bapak bisa pilih dan tekan delete aja Pak. Atau klik kanan. Dia akan menanyakan, nah ini seperti ini Pak. Kita diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti ini ya Pak ya. Jadi kita bisa hapus seperti ini Pak. Nah, kembali kepada ini untuk edit ya Pak ya. Beberapa ini bisa kita edit dari sini Pak ya, bisa diklik dari sini. Dan ini bisa kita lakukan beberapa ini Pak, average borehole kita ini bisa kita tampilkan dari kekayaan tadi ya Pak ya. Yang kadar yang kita maksud tadi itu bisa kita tampilkan di borehole ini. Dan untuk mudahnya kita akan filter dulu nih Pak. Kita tidak ingin melihat batu lempung yang ada di sini. Jadi kita ingin melihat kaksanya saja. Itu bisa nih Pak. Nah, ini Bapak jangan centang ini dan Bapak akan melihat histologi yang Bapak inginkan. Ya Pak ya. Nah, seperti ini Pak. Ini nanti memudahkan kita untuk korelasi ya Pak ya. Dan untuk melihat penyebaran dari kaksa-kaksa kita. Seperti ini Pak. Ini bisa kita matikan filternya dengan remove aja Pak. Semudah itu. Bapak remove dan dia akan kembali seperti semula. Dan ini bisa Bapak atur transparansinya. Ini biasanya kita gunakan untuk jika ada gambaran dari ini ya Pak ya, block modeling dengan data bor yang ingin kita lihat. Nah, ini bisa kita transparankan. Dan kita bisa mengatur sesuai dengan kita mau ya Pak ya. Dan ini borehole axis ini Pak, biasanya akan kita pakai dan ini akan muncul. Ini ketika kita ingin mematikan data bor kita agar tidak terlalu rumit. Dan kita ingin memasukkan sudut dari borehole kita ya Pak ya. Jadi ini nanti membantu kita untuk melihat data yang kita proses tanpa menampilkan data bor gitu Pak. Jadi kita akan gunakan ini ketika kita menampilkan kekayaan dari titik bor kita. Jadi di sini saya akan melihatkan raw sample displaying kita. Jadi kita menampilkan kadar yang kita maksud dari lapisan kita itu dengan diameter tertentu seperti tadi Pak. 3 dimensinya mau seperti apa tampilannya. Nah, ini bisa kita atur Pak. Nah, seperti ini Pak. Kalau terlalu besar, Bapak bisa ulang kembali, bisa Bapak delete dan Bapak ulang kembali menjadi 1 meter. Nah, di sini Bapak bisa melihat, nah, dia akan mencoba membuat ini ya Pak, kekayaan yang ada di lapisan ini menjadi suatu gambaran tersendiri gitu Pak. Jadi semakin lebar diameternya, maka itu menggambarkan bahwa kekayaan dari lapisan itu semakin tinggi gitu Pak. Jadi
kita akan coba ulang. Nah, ini Pak. Jadi kalau kita melihat dari sisi nah ini Bapak akan melihat beberapa kekayaannya di sini. Dan ini bisa kita atur ya Pak ya. Tampilan dari legendanya ini bisa kita atur. Ya caranya seperti ini ya Pak ya. Dan ini bisa kita atur tematiknya. Nah, jadi kita di sini menyebutnya dengan istilah tematik Pak. Ini kita bisa bikin new nih Pak. Bisa kita atur. Nah, di sini kita bisa atur dengan memasukkan kekayaan terendah hingga tertinggi Pak. Nah, di sini kita bisa membaginya menjadi beberapa bagian kekayaan. Bapak akan memasukkan data kadarnya. Semudah ini, Pak. Dan ini akan muncul, Pak. Dan ini Bapak bisa atur warnanya. Klik kanan, choose rank-nya, Pak ya. Nah, semudah ini. Bapak bisa oke. Dan dia akan muncul, Pak. Daerah-daerah dengan kekayaan tertinggi di ungu ini, Pak. Nah, Bapak bisa mengatur display dari tampilan yang akan ditulis ya, Pak. Karena misalnya kalau seperti ini kan akan muncul nih batu lempung, nomor bor. Nah, Bapak bisa matikan nih, Pak. Litologi name-nya Bapak matikan sehingga yang akan muncul cuman nomor bornya aja, Pak, seperti ini. Nah, jadi Bapak bisa bisa mendapat gambaran data bor Bapak dengan kekayaan yang cukup baik. Nah, dari sini Bapak bisa matikan 3D tampilannya ini untuk tidak memberatkan proses yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita juga bisa ini Pak melihat rank dari data kita ya Pak ya. Saya akan melihat. Nah, di sini kita ingin melihat nih Pak batasan dari data bor kita ya Pak ya. Rank terluar dan terdekatnya kita bisa melihat. Dan ini bisa Bapak atur berapa meter untuk pengelompokan data bor yang kita punya ya Pak ya. Untuk pembuatan garisnya seperti ini Pak. Ini nanti biasanya kita gunakan untuk membatasi kemampuan pembacaan untuk pembuatan block modeling atau solid model hingga kepada perhitungan cadangan ya Pak ya. Jadi ini juga bisa kita hide dulu aja. Nah, terus dari borehole ini kita kembali klik kanan ya Pak ya. Jadi segala proses di sini itu kita hanya klik kanan ya Pak ya. Untuk beberapa datanya kita hanya klik kanan dan kita akan melihat beberapa pilihan-pilihan yang ada dari data bor kita gitu Pak. Jadi seperti itu kurang lebih proses-proses yang kita lakukan di pengolahan data kita ini gitu Pak. Nah, dari sini kita akan coba lanjut ya Pak ya. Dari lapisan-lapisan yang sudah kita tentukan, kekayaannya, dari kaksanya dan lain-lain dengan tampilan yang ada tadi, kita ingin membuat kepada yang kita sebut sebagai korelasi gitu. Yang nanti korelasi-korelasi ini yang kita gunakan sebagai dasar pembuatan solid model kita. Nah, di sini cukup mudah Pak. Jadi kita hanya tinggal menekan section ini, Pak. Section pada bagian icon ini. Dan ini akan memberikan kita pilihan bantuan bagaimana tampilan dari section yang kita mau ya, Pak ya. Jadi ini nanti Bapak akan dapatkan gambaran. Jadi di sini saya akan coba kasih gambaran 10. Ini akan memudahkan kita untuk mengkorelasi dari titik ke titik yang ada di data pemboran kita. Jadi di sini nah, kita akan mendapatkan data ini Pak ya. Dan Bapak bisa melihat lebih dekat bor Bapak seperti apa section yang mau Bapak potong untuk Bapak korelasikan. Dan biasanya kita kan akan tegak lurus dengan memotong beberapa data bor. Dan ini bisa kita lakukan seperti ini ya Pak ya. Nah. Dan Bapak tinggal klik kanan atau enter dan dia akan muncul nih Pak. Seperti ini. Jadi inilah data bor data kita. Yang kuning ini menggambarkan kaksa kita. Nah, di sini saya ingin mencoba memfilter untuk memudahkan kita melihat data yang kita butuhkan ya Pak ya. Nah, di sini. Inilah data aksis tadi yang saya maksud Pak. Jadi tanpa kita tampilkan data bor kita, itu nanti aksis dari borehole kita itu akan muncul yang warna putih ini ya Pak ya.
Jadi di sini kita bisa mulai mengkorelasikan data bor kita dengan cara, nah jadi di sini Pak ya, kita bisa tampilkan view kita itu dengan 2 layar Pak untuk membantu kita memahamin di manakah potongan layar kita saat ini gitu Pak. Jadi di sini kita bisa bikin 2 layar. Potongan pertama itu yang di garis hijau ini Pak. Nah ini adalah tampilan potongan layar kita yang pertama gitu ya Pak ya. Dan Bapak bisa maju atau mundur per 10 meter yang tadi kita atur Pak. Jadi semakin rapat memang semakin baik kita membuat ini perhitungan cadangannya. Cuman itu nanti disesuaikan dengan jarak-jarak bor kita ya Pak ya. Dan memang di sini jarak bornya 20 meter. Jadi kita bikin per 10. Nanti Bapak bisa atur di sini korelasi-korelasinya. Nah, di sini kita bisa membuat korelasi Pak dengan cara mengklik ini Pak. Automatic cross section kita di sini Pak. Jadi pilihan ini kita bisa gunakan untuk mengatur korelasi yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa buat ini, Pak. Nah, seperti ini. Untuk daerah-daerah yang ingin kita hitung dan kita ingin buat blok modelingnya gitu, Pak. Nah, Bapak jika selesai klik kanan, Bapak bisa next ke titik selanjutnya. Dan kembali bisa melakukan hal yang sama. Seperti ini, Pak. Ini adalah salah satu cara ya, Pak ya, kita membuat solid model untuk sesuatu yang lebih rinci yang kita inginkan gitu ya, Pak ya. Nanti ada beberapa cara lain yang bisa kita lakukan untuk membuat solid model kita ini gitu, Pak. Nah, ini bisa kita matikan block axis-nya untuk melihat secara keseluruhan. Dan ini bisa kita kembali kita korelasikan untuk data kita. Semudah ini, Pak. Kita akan membuat korelasi-korelasi dari data-data yang masuk dalam cross section yang kita buat gitu, Pak. Kita next. Maaf Pak, ini ada hal. Oke, ini kita lanjut lagi. Nah, kita klik kanan, kita next kan sampai nanti ini tidak akan muncul lagi Pak, karena sudah berada di luar jangkauan data bor gitu ya Pak. Nah, kita next lagi. Masih ada. Jadi ini bisa kita lakukan seperti ini Pak, salah satunya untuk yang lebih detail. Dan kosong nih Pak, sudah di luar data bor kita. Dan kita bisa balik ke belakang. Nah, untuk daerah yang belum kita korelasikan. Kita akan korelasikan data ini. Lalu kembali yang belum. Ini saya agak cepat ya Pak. Sebenarnya bisa kita buat lebih rapat ataupun lebih rinci gitu ya Pak ya. Tergantung dari ini kita, kebutuhan kita sebenarnya. Tapi ini saya akan untuk melihatkan visualnya gitu ya Pak ya dari korelasi ini. Seperti apa nanti ke depannya untuk pembuatan blok modelingnya. Dan saya akan buat ini secara langsung gitu Pak dari sini ya. Masih ada. Nah, di sini Pak. Dan Bapak bisa melakukan ini untuk beberapa kekayaan yang mungkin ada di lapisan bor Bapak, tergantung dari kebutuhan Bapak. Misalnya kekayaan-kekayaan tertentu dengan nilai tertentu, karena alasan ekonomis, jadi kita tidak ingin menambang di saat ini, jadi kita tidak memasukkannya dalam perhitungan, bisa Pak. Bisa dilakukan dengan manual seperti ini, dengan data-data yang kita batasin. Nah, seperti ini Pak. Ini akan habis. Nah, ini tidak ada lagi ya Pak ya. Nah, ini Bapak sudah bisa close data Windows bantuan Bapak untuk melihat ini. Dan Bapak akan melihat datanya. Dan ini bisa Bapak close saja. Tool section ini bisa Bapak close saja 3D ini untuk memudahkan Bapak melihat data dari bor Bapak. Seperti ini.
Nah, inilah dia, Pak. Datanya dengan korelasi yang kita bikin tadi, Pak, ya. Jadi inilah yang nanti akan menjadi solid modelnya, Pak. Dari bantuan korelasi-korelasi yang kita bikin tadi. Nah, inilah dia gambarannya, Pak. Dengan filternya kita matikan dulu. Nah, seperti ini, Pak. Kalau rumitnya ya, Pak, ya. Ini data korelasi dari kekayaan-kekayaannya, gitu, Pak. Ini bisa kita kosongkan. Nah, dari sini kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, Pak, dengan membuat solid modelnya. Jadi di sini, Pak, icon-icon ini bisa kita langsung lanjut ke sebelahnya untuk pembuatan solid model. Nah, dari sini Bapak bisa lakukan data mana yang ingin Bapak buat solid modelnya ya, Pak, ya. Jadi Bapak bisa klik data-data ini, data-data korelasi ini untuk kita bikin solid modelnya. Sebentar, Pak, ya. Kita cek dulu korelasi yang mana. Maaf, Pak, sebentar, ini saya mau lihat dulu ini tampilan dari 3D. Delete, siap. Morphing. Nah, di sini kita akan coba kembali. Kita akan buat solid model ya, Pak, ya, dari sini. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini bisa Bapak atur kembali. Karena terkadang kita tidak ingin membuat langsung keseluruhan solid model ya, Pak, ya, dari beberapa section yang kita telah buat. Jadi jika Bapak ingin membuat, Bapak klik aja sectionnya dan Bapak akan dapatkan solid modelnya gitu, Pak. Nah, semudah ini, Pak, kita bisa memprosesnya. Cuman memang semakin cepat tentunya akurasi data kita juga akan berpengaruh. Jadi memang harus hati-hati, Pak, dalam prosesnya. Cuman di sini saya akan gambarkan bagaimana NetPromine ini karena tidak terpisahkan modulnya tadi, dipisahkan core tertentu, tapi dia menjualnya ini dalam full modul. Nah, ini memungkinkan dia melakukan proses secepat ini gitu, Pak, ya. Bahkan bagi orang yang baru belajar gitu, Pak, di NetPromine, saya yakin juga bisa melakukan ini dengan mudah, dan untuk studi ini sangat cocok gitu ya, Pak, ya. Bisa dilakukan dengan sangat cepat. Nah, di sini kita bisa atur nih, Pak. Nanti kita akan masuk ke dalam blocking, Pak. Jadi tinggal klik kanan, kita tinggal bikin blok. Semudah itu ya, Pak, ya. Tapi kita akan lihat propertiesnya dulu. Nah, inilah, Pak, datanya, Pak. Yang kita punya nih, number dari triangle yang ada di dalam. Ini semuanya ada di sini gitu, Pak. Volumenya. Ini bisa nanti Bapak screenshot gitu ya, Bapak pindahkan ke ini, ke notepad gitu, atau untuk proses data selanjutnya gitu ya, Pak, ya. Bisa Bapak lakukan. Nah, klik kanan kembali. Nah, Bapak bisa melihat nih beberapa pilihan seperti saya bilang tadi, misalnya seperti transparansi. Jika Bapak ingin melihat data bore-nya dengan transparan juga seperti itu ya, Pak, ya. Di mana data bore-nya ini Bapak sudah filter, juga bisa seperti itu, Pak. Untuk melihat penerimaan datanya yang kita proses gitu, Pak. Di sini bisa kita lakukan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa pilihan ya, Pak, ya, copy ataupun hal-hal lain, add window seperti yang tadi kita lakukan, dan itu semua dengan klik kanan gitu, Pak. Dan kita bisa melihat ketebalannya, Pak. Ketebalannya seperti ini. Dengan intervalnya yang kita tentukan untuk legendanya ya, Pak, ya. Nah, di sini dia akan muncul, Pak. Saya akan lihatkan. Nah, seperti ini, Pak. Bentar, Pak, ya. Masih loading. Nah, ini bisa terlihat nih, Pak, dalam sumbu X, sumbu Z-nya gitu ya, Pak, ya. Jadi kalau kita lihat 3D-nya seperti ini nih, Pak. Untuk melihat dari data bore tadi, secara peta itu seperti apa ketebalannya gitu ya, Pak, ya. Jadi bisa kita lihat, Pak, dari sini. Bisa kita lihat dari sini. Dan kita bisa miringkan gitu, Pak, untuk melihat kondisi di bawahnya. Nah, ini bisa kita lakukan di sini gitu, Pak, ya. Ini kita bisa matikan tampilan data surface, Pak. Data seperti ini bisa kita matikan.
Dan kita bisa kembali kepada data kita. Nah, inilah data kita ya Pak ya. Jadi untuk menghilangkan ininya bisa Pak, biar tidak ada garis dari korelasinya, bisa kita lakukan. Nah, di sini kita bisa kembali melihat ini ya Pak ya. Ini bisa kita langsung ini Pak, apa namanya, kita bikin bloknya dari sini Pak. Jadi kita tinggal blocking aja di sini. Nah, kita tinggal tentukan di sini Pak, berapa banyak blok dengan ukuran-ukuran blok yang kita mau gitu ya Pak ya. Nah, subblok ini kita bikin satu blok itu menjadi beberapa subblok gitu Pak. Kalau misalnya kita bikin satu di sini, blok tadi akan terbagi dua gitu Pak. Kalau kita bikin dua juga seperti itu, menjadi 4 gitu ya Pak ya, hitungan kelipatan dua ya Pak ya. Nah, di sini kita akan buat 0 dulu ya Pak ya, yang kita akan melihat bagaimana tampilan ininya, tampilan dari blok modelnya ya Pak ya. Dan di sini kita bisa tentukan nih Pak, nilai toleransi penerimaan data dari bloknya itu ya Pak ya. Nah, di sini kita bisa bikin 25 atau 35. Nah, di sini kita bisa bikin bloknya. Nah, seperti ini Pak. Kita bisa bikin bloknya. Dan tentu kita bisa atur kembali Pak ini tematiknya atau istilahnya tampilan warnanya seperti yang kita butuhkan ya Pak ya. Nah, di sini Pak. Jadi semua bisa kita atur dengan kisaran ranknya. Jadi kita bisa lihat nih Pak, data ini kita cek dulu propertiesnya. Nah, ini Pak. Nah, ini adalah data bloknya dengan total bloknya berapa. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya Pak ya. Dengan nilai minimum dan nilai maksimumnya, median, min-nya. Ini bisa kita lihat gitu Pak di sini. Ini bisa Bapak copy di Notepad atau di screenshot untuk keperluan data lainnya gitu ya Pak ya. Nah, di sini kita bisa tentukan ini Pak ya, beberapa proses. Nah, ini seperti tadi, atribut surface-nya tadi, seperti yang kita lakukan sebelumnya, itu untuk kita tampilkan ya Pak ya, seperti di solid model tadi, untuk kita tampilkan di permukaan, surface-nya, kekayaan dari blok-blok modeling kita. Ini bisa kita atur kembali, transparansinya. Jika Bapak ingin membuat data blok yang lain, Bapak bisa proses data yang tadi, Bapak centang, dan Bapak blocking kembali. Mungkin dengan modelnya kita buat satu. Ini Bapak bisa lihat ada perubahan dari blok model kita gitu. Nah, di sini kita bisa matikan blok yang pertama. Nah, ini tampilan untuk blok model kita yang kedua ya Pak ya. Untuk submodelnya. Di sini kita bisa atur stylenya. Ya Pak, ini tergantung pada Bapak, misal tidak memasukkan area bordernya untuk melihat smooth-nya, bisa Bapak atur sedemikian rupa. Nah, dari sini kita bisa lihat laporannya Pak, block report, grade tonnage curve-nya, ini bisa kita lihat. Kita bikin tematiknya. Untuk kadar, kita lihat kadarnya. Bisa kita ini misalnya untuk kita bikin tematik ya Pak ya, seperti yang tadi kita lakukan. Dan ini bisa kita atur untuk report, misalnya reportnya ya Pak ya. Grade tonnage-nya, untuk atributnya. Sebentar Pak, ini ada yang belum dimasukin tadi untuk atribut kadarnya Pak. Kita bisa masukin. Tematiknya, oh yang tadi kita hapus Pak ya. Berarti kita akan coba ulang dulu bikin tematiknya. Dari data solid model kita.
Kita akan atur dari cross section yang kita bikin. Kita akan atur model apa yang kita bikin. Kita akan bikin 4 ini ya Pak ya, sebagai blok model kita. Dan ini bisa kita cek di sini untuk kita lihat seperti biasa Pak, properti dan lain-lainnya untuk beberapa korelasi yang ingin kita buat. Dan ini sebenarnya tidak cuma dari sumbu X, tapi dari sumbu Y ya Pak ya. Dari segala sumbu bisa Bapak atur korelasinya. Dan di sini kembali beberapa data untuk pengecekan, sampai kepada data untuk ini satu, oke. Ini kita bikin bloknya. Atur tematiknya dari volumenya. Di sini bisa kita atur maksimum minimum dari nilai ininya Pak, dari nilai volumenya, persentase volume 10. Bisa kita atur warnanya, warna yang umum biasa kita pakai. Ini bisa kita lihat beberapa percentage volume. Bapak bisa edit sedemikian rupa untuk tematik ini dengan klik kanan dan edit untuk rank ataupun tipe dari warnanya ya Pak ya. Bisa Bapak atur sedemikian rupa. Seperti ini misalnya. Jadi di sini kita akan coba lihat beberapa tampilan ya Pak ya. Nah, ini bisa Bapak atur dari persentase volume yang ada. Dan ini bisa kita lihat dengan seperti ini Pak. Sebentar, saya akan lihatkan tampilan dari atribut solid modelnya. Atributnya belum dimasukkan di sini. Atribut information. Masuk sini. Density. Jadi sebentar Pak ya. Mencari ini atributnya belum dimasukkan. Ada. Jadi Pak, dari sini, dari blok ini, nanti kita akan bisa membuat ini Pak, apa namanya, data, optimisasi, ataupun estimasi Pak. Jadi saya akan coba buka ya Pak, maaf sebelumnya, tapi saya akan coba buka project sebelumnya ya Pak ya, dengan data yang sama yang telah saya proses. Saya akan coba buka. Sini kita sudah menampilkan nih Pak, contoh blok yang saya maksud tadi. Misal seperti ini ya Pak ya, dengan tematiknya udah termasuk kadarnya. Jadi di sini saya ingin melihatkan bagaimana apa namanya dari blok ini untuk kita proses menghitung estimasinya gitu ya Pak. Jadi dari sini bisa kita lihat ke solid ke ininya estimasinya. Nah di sini memang perhitungan estimasi kita itu ada 7 ya Pak ya. Dari blok modeling ini ada 7 tipe perhitungan estimasi. Dan saya akan coba pilih untuk yang inverse distance ini. Nah, di sini kita bisa melihat Pak ya, atribut kadar yang kita pakai.
Dan kita bisa memasukkan beberapa parameter untuk melihat estimasi cadangan kita gitu. Di sini. Jadi coordinate promise seperti ini bentuk data prosesnya ya Pak ya, dan ini kembali kepada kemampuan dari komputernya, karena beberapa data itu memang akan lebih baik di close tutup aja Pak, untuk tidak memberatkan tampilannya. Nah seperti ini Pak ya, dan ini kita bisa matikan. Untuk estimasi ini, kita bisa lihat beberapa hasil data ya Pak ya, reportnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada hasil dari report-reportnya ini, estimasi dan bloknya ini, itu bisa muncul langsung dalam Excel, Pak. Seperti ini. Grade limit, average grade, dan tonnage-nya itu bisa kita tentukan. Sesuai dengan kebutuhan yang Bapak mau, dengan parameter-parameter yang Bapak butuhkan. Jadi bisa seperti ini, Pak. Jadi Bapak tinggal klik kanan, report-report seperti apa yang Bapak butuhkan. Blok report yang tergroup, atau yang lain juga gitu, Pak. Jadi Bapak bisa tentukan di sini dengan density-nya yang Bapak atur sesuai dengan material yang Bapak punya. Jadi ini bisa kita tentukan nih Pak, kadar dari berapa sampai ke berapa volumenya, berapa tonnage-nya, hingga ke average grade dan persen volume gitu Pak. Ini salah satu bentuk tipe data, dan ini sih sebenarnya bisa diedit lagi ya Pak ya, secara manual ya Pak ya. Dia hanya memberikan data hitungannya secara Excel gitu. Nanti akan kembali kepada Bapak. Nah, jadi di sini kembali nih Pak, saya ingin menekankan ke Bapak, beginilah sistem di NetProMind dalam pemrosesan Pak. Jadi semua katalog ada di sebelah kiri ini, dengan bantuan di atas ini beberapa tampilan untuk mempercepat ya Pak ya. Cuma secara umum kita bisa klik kanan pada setiap bagian untuk melakukan step-step selanjutnya gitu Pak. Projection dengan grupnya, hingga kepada solid dan kepada blok dan ke estimasi gitu Pak. Jadi ini bisa kita lakukan semuanya sesuai kebutuhan kita gitu Pak. Dan Bapak bisa ekspor data jika Bapak punya data ini, data blok model dari data lain, itu Bapak bisa masukkan ke sini Pak. Dengan format-format 3 ini ya Pak ya. Netcat block, file, dan ini memang netcat dari data blok kita di software yang satunya lagi, Netcat GIS, ini bisa kita masukkan ke sini gitu Pak. NP block. Jadi di sini bisa kita atur sedemikian rupa. Nah, kembali report-reportnya Bapak bisa klik dan butuhkan apa yang Bapak butuhkan di sini gitu ya, Pak ya. Nah, di sini seperti yang saya tunjukkan tadi, beberapa proses untuk perhitungan cadangan ya, Pak ya, dengan metode-metode yang berbeda. Ini bisa Bapak gunakan, histogram graf dan lain-lain sebagainya. Di sini bisa Bapak transparansikan, bentukan limit, ekspor ke PDF. Jadi semua ada di klik kanan dan Bapak bisa menentukannya sesuai kebutuhan Bapak. Dan Bapak bisa filter di sini Pak untuk estimasi kita. Kita anggap gitu ya Pak ya, kita akan buat baru untuk kadar-kadar misalnya yang kecil, yang besar dari 0, tapi kecil dari 20 ya Pak ya. Ini bisa kita atur gitu Pak, sedemikian rupa. Kecil dari 20, itu bisa kita apply filternya. Itu bisa kita lihat dengan cara kita akan matikan beberapa data block. Nah ini Pak, inilah filternya. Jadi bisa kita atur lagi, misalnya data yang lebih rendah lagi dari 20. Kita misalnya 10. Kita bisa atur sedemikian rupa gitu ya Pak ya. Untuk kebutuhan kita dengan filter, dan ini banyak pilihannya Pak untuk filternya ini sendiri. Bahkan kita bisa membuat area inset boundary, dan ini bisa kita atur ya Pak ya. Kita delete. Nah, inset boundary ini bisa kita atur dengan membuat area gitu Pak di titik yang kita inginkan. Ini kita bikin aja tes ya Pak ya namanya. Sudah ada, kita bikin tes 1. Seperti ini Pak. Kita tinggal membuat area di sini
Kita akan buat dalam bentuk Z. Nah, seperti ini Pak ya. Nah, ini kita tinggal masukkan saja Pak, untuk area mana yang ingin kita ambil sesuai kebutuhan. Bapak klik kanan, Bapak bisa apply filter dengan memilih areanya. Area mana yang Bapak inginkan. Nah, ini bisa Bapak hitung. Bisa Bapak dapatkan datanya. Nah, seperti ini Pak tampilannya. Dan Bapak bisa lihat nilai dari reportnya dari area yang Bapak tentukan. Seperti itu Pak. Kita hanya, nah, nanti akan ketemu data dari area yang Bapak tentukan ini. Ini cuma ada 3, yang sebelumnya ada 4 data pembagian, sekarang cuma ada 3 untuk area ini. Jadi seperti itu, semudah ini gitu Pak, kita memproses data untuk di ini kita di NetPromain kita ya Pak ya. Jadi tidak begitu rumit untuk pemrosesan data. Nah, ini kurang lebih Pak seperti ini Pak, dan secepat ini dari kita memasukkan data bor hingga kepada kita ke estimasi resource di NetPromain ini Pak. Nah, jika Bapak ada pertanyaan terkait teknis ini, Bapak boleh tanyakan. Dan saya coba kembalikan ke Pak Arizal. Baik, Pak Arif, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya kita akan mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Untuk ada beberapa pertanyaan nih Pak Arif. Iya, siapa? Yang pertama dari Pak Rifki Ilham. Hasil validasi terhadap input datanya seperti apa ya? Yang pertama. Terus yang keduanya, tadi ada data Lito yang terpisah. Belum terjawab kenapa bisa seperti itu. Kok bisa tergenerate borehole ketika ada error ya? Itu gimana? Kalau datanya jumlah ribuan, akan sangat repot sekali mencari satu persatu by visual. Baik Pak. Jadi untuk data borehole ini terpisah. Jadi memang untuk data borehole yang terpisah ya Pak ya, itu memang dibuat data sampel ini untuk mengosongkan data borehole tadi gitu Pak ya. Sebentar saya akan lihatkan data borehole yang terpisah tadi. Kita akan lihat. Saya akan ganti warnanya dulu ya Pak ya, karena ini untuk memudahkan pembedaan aja. Kita akan ubah warnanya dari yang kuning tadi ini kita akan ubah menjadi hijau, sesuatu yang lebih seperti ini Pak ya. Nah, jadi kita akan melihat beberapa data sampel dari sini. Oh, saya akan iya-nya. Jadi memang di data itu memang kita ini Pak, memang kita kosongkan untuk kita edit gitu ya Pak ya. Tapi sebentar saya akan cari di mana tuh tadi. Jadi sebagai gambaran gitu ya Pak ya. Terkadang kita kan melakukan pemboran dan pendalaman kembali. Nah, itu salah satu faktor input yang tidak sempurna gitu ya Pak. Jadi untuk mudahnya saya akan kasih gambar ini ya Pak ya. Nah, misalnya data bor tertentu sini kita edit ya Pak ya. Dengan litologi recordnya kan sampai 36,5 Pak. Nah, ini Bapak bisa tambah secara manual Pak. Sebenarnya 36,5 ini kepada kedalaman 40 dengan batu apa gitu Pak. Dan itu akan muncul Pak. Batu pasir mungkin nama baru atau yang lain tidak masalah Pak. Nah, ini akan tercatat gitu Pak di data bor. Dan ini sebenarnya bisa kita update dari Excel gitu ya Pak ya, tidak harus dari sini. Jadi kita bisa update-nya itu dari Excel-nya. Jadi pada dasarnya Excel ini kan validasi data dari Excel tadi ya Pak ya. Sebentar Pak, saya akan coba. Jadi validasi data dari Excel tadi. Jadi dari validasi data kan seperti kita mencoba memasukkan data ya Pak ya.
data validasinya itu akan muncul dalam bentuk notepad, kolom dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu jadi teknisnya dia hanya mengekspor Pak datanya itu ke dalam NetPromine, di mana pilihan data-data tadi yang bermasalah tadi itu kan kita akan edit Pak. Dan saya telah melakukan edit itu terhadap 10.000 data ya Pak ya, di mana masalah terbesar itu yang muncul saat itu dari penamaan borehole-nya Pak, yang berbeda. Koordinatnya sama, tapi nomor bornya berbeda. Sehingga saya edit satu persatu tuh Pak, dari Excel. Cuman, kalau konteksnya koordinat sama borehole berbeda, tetapi depth yang terjadi itu tidak sama Pak ya. Jadi misalnya kita menamakan borehole, di sini contohnya ya Pak ya. Saya akan kasih lihat gambar Excel-nya. Kenapa itu terjadi tadi? Jadi di sini kita kalau lihat gambar data mentahnya ya Pak ya. Sebentar, saya akan lihatkan kepada Bapak. Nah di sini Pak, saya akan lihatkan data. Nah di sini Pak. Jadi dengan koordinat yang sama Pak, dengan koordinat yang sama antara bor yang ini dan ini hanya melakukan pendalaman Pak bor ini Pak, menjadi 34. Dan miss-nya tadi itu di sini gitu Pak. 34-nya tidak termasukkan. Kenapa? Karena ini tidak terinput Pak. Jadi disitulah dia memverifikasi bahwa bor yang dengan nama yang berbeda tapi koordinat sama, ini bisa menandakan bahwa oh ini bor ini merupakan bor lanjutan dari koordinat tersebut gitu Pak. Dan itu bisa kita lihat dari data bor yang terdapat, karena koordinatnya sama, otomatis ini kita, borehole kita ini akan sama Pak, panjangnya. Cuma akan terdapat 2 nomor bor di situ, tapi itu tidak masalah Pak. Kenapa? Karena yang kita akan proses itu, salah satunya, di samping pendataan data-data bor ini tadi ya Pak ya, 52 dan 52A, kalau kita lihat Pak. Nah, dia akan melanjutkan Pak, dari 0 sampai 34 gitu Pak, batu lempung. Dan di sini dia tidak akan masuk di yang bor 52. Jadi semua terpisahkan gitu Pak. 0,31 batu lempung. Nah ini salah satu kemampuan verifikasi data dari NetPromine gitu Pak. Tidak cuma biasanya sih memang pada umumnya terjadi pada koordinat dan data bor ya Pak ya. Jarang terjadi di data geologinya, karena biasanya itu satu kolom Pak ya. Karena yang mengikat data dari Colar ke ASA itu lebih kepada nomor bor, nama bor, hingga ke koordinat gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Baik Nah, Pak ini Rifki. tambahan tadi Pak ya, yang ada batu pasir jadi default tadi gitu Pak. Kalau kita ingin menambah kedalamannya gitu Pak. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Bisa aja kita manual nambahin ya Pak ya. Tidak langsung dari Excel tapi langsung dari NetPromine-nya gitu Pak. Berapa meter, batu apa, dan ini akan masuk seperti ini Pak. Seperti ini. Manually. Baik Pak Rifki, ada tambahan lagi pertanyaannya mungkin? Boleh di mute-nya diaktifkan? Ya Pak Rifki. Coba bisa tolong tim IT untuk dibuka mute-nya Pak Rifki, Pak Ilham. Mungkin selanjutnya di pertanyaan Pak Sampurno, Pak Arif. Boleh Pak Sampurno diaktifkan speakernya? Ya, untuk Pak Sampurno boleh diaktifkan mic-nya. Jadi gini Pak Arif, untuk pertanyaan Pak Sampurno, nah sudah aktif mic-nya. Selamat siang Mas, Pak Arif. Siang, Pak. Ya, Iya, Pak Pak. Sampurno. Saya mau tanya aja, tadi pada saat Iya. section itu kan buat outline-nya langsung aja ya. Kalau misalnya, dan biasanya sih yang saya tahu itu kita bikin interpretasi itu snap to drill hole ya. Kalau di sini bagaimana snap to drill hole-nya? Terus mungkin melanjutkan pertanyaan pertama dan kedua tadi, mungkin itu maksudnya
apakah ada fungsi drill hole validation? Jadi sebelum data kita proses itu, pada saat kita data dari Excel atau dari luar masuk ke dalam datanya NetPromine, ini ada fungsi drill hole validation, di mana kita tahu apabila ada tidak keselarasan antara total depth, kemudian ada missing depth seperti itu, atau kemudian ada kemiringan yang salah. Nah, apakah ada fungsi itu drill hole validation? Jadi validasi antara data Collar, data survei, dan data downhole data geologi ataupun assay. Itu aja, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak Sampurno. Kita akan coba jawab, Pak Arif. Jadi saya akan coba masukkan kembali data Collar ya, Pak ya. Misalnya ya, Pak ya. Data Collar. Sebentar, kita akan mulai ini, Pak. Jadi untuk validasi yang dimaksud itu dia akan muncul seperti ini, Pak, kurang lebih. Jika data bor itu tidak sesuai gitu ya, Pak. Misal deep ataupun depth-nya ataupun mungkin kadarnya, yang kan kalau kita kan gunakan format CSV ya, Pak ya. Misalnya pada saat pencatatan di Excel itu kita tidak menggunakan titik tapi menggunakan koma, itu tidak terbaca, Pak, harus kita edit dulu. Nah, ini semua akan muncul dalam bentuk seperti ini, Pak. Misalnya apakah itu koordinatnya sama, apakah itu misalnya penulisan dari kadar yang tidak sesuai, misalnya deep-nya yang tidak sesuai dengan nomor bor yang telah kita masukkan. Jadi kurang lebih verifikasinya seperti ini yang akan muncul, Pak, dari segala dasar pemboran yang kita coba input gitu, Pak. Nah, atau mungkin ada pemahaman lain, Pak, dari validasi yang dimaksud tadi gitu, Pak? Ya, Pak Sampurno, boleh diaktifkan mic-nya, nggak apa-apa, untuk sesi tanya jawab ini. Iya, jadi mungkin maksudnya gini, kadang-kadang di dalam data entry itu sering sekali ada kesalahan penulisan ya, baik itu di Collar, apapun di survei ataupun di data downhole data. Nah, biasanya itu software sebelum melakukan proses apapun itu melakukan validasi di antara ketiga data itu, data Collar, data survei, dan downhole data. Itu tidak dalam bentuk view, biasanya memang lebih gampang kalau ada satu menu atau satu fungsi yang melakukan verifikasi di antara ketiga data itu. Jadi mungkin itu maksudnya. Siap, siap, Pak. Jadi kalau sepemahaman saya, maaf ya Pak sebelumnya, cuma sepemahaman saya ketika kita memulai pemasukan data ya Pak ya, jadi memang data-data yang kita sebutkan di sini misalnya masih tershare ya Pak ya, NetPromine saya. Jadi misalnya kayak Collar, ini kan data awal yang kita masukkan ya Pak ya. Dan ini secara otomatis ketika kita ingin memasukkan data geologi, kita punya data ini Pak. Misalnya di Collar kita punya borehole ini, dan ketika kita memasukkan data geologi, itu harus memiliki nama borehole yang sama, Pak. Jadi disinilah verifikasinya. Jika borehole itu tidak sama, nomornya berbeda, nah di sini dia tidak akan masuk gitu, Pak. Akan muncul notepad tadi gitu, Pak. Dan itu akan semakin banyak data yang kita masukkan, dan itu akan mengikat data Collar tadi semakin banyak gitu, Pak. Di survei juga borehole-nya gitu ya, Pak ya, dengan depth-nya dan deep. Nah, ini juga akan mengikat kalau misalnya di data bor tertentu itu ada beberapa miss gitu, Pak. Cuma nanti saya akan coba mencari apa ya namanya penjelasan lebih baik lagi untuk Bapak ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya. Cuman verifikasi yang kita miliki saat ini seperti ini Pak dalam data-data yang kita masukkan gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi verifikasinya seperti ini ya. Iya Pak, kurang lebih seperti ini gitu Pak. Oke. Jadi pertanyaan yang lain, pada saat membuat outline tadi itu kan membuatnya langsung titik-titik, tapi tidak snap, tidak kena di lubang bornya. Iya Pak. Jadi ya, itu kan? Ada pilihan dari sini sih sebenarnya Pak. Untuk ada ini pilihannya. Ya Pak. Untuk pembuatan ini tadi ya cross section ya Pak ya. Tadi pada saat interpretasi per section tadi.
Iya, itu yang cross section tadi ya Pak ya. Ya, cross section. Nah, jadi sebenarnya, jadi kalau kita ulang dari awal ya Pak ya. Sebentar, saya akan zoom dulu. Ini ubah X. Jadi kalau kita mulai dengan sistem section tadi, sebenarnya bisa lebih ini Pak, lebih ke board. Itu memang ada pilihannya. Seperti ini ya Pak ya. Kita akan mulai dari titik. Nah ini Pak, jadi itu pengaruhnya di sini Pak. Apakah dia close to object, ataukah dia itu free object gitu ya Pak ya. Kalau free mode ya kita bisa ini bisa bikin dia itu di luar dari titik bore gitu Pak. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan lihatkan. Jadi itu pilihannya pada menu ini Pak. Kalau kita pilih close to object, nah itu kita nggak bisa membuat titik itu di luar titik bore-nya Pak. Jadi kita harus bikin titik bore ke titik bore gini Pak. Dan ini kita klik kanan. Dan itu juga berlaku untuk cross section-nya gitu Pak. Jadi ketika kita membuat cross section, kita juga tidak bisa keluar nih Pak. Kita harus bikinnya dari batas-batas bor seperti ini Pak. Oke, ya. Jadi nggak bisa kita. Jadi kita nggak bisa klik keluar nih Pak. Kecuali kita klik 2 kali seperti ini nih Pak ya. Oke. Kita paksa. Jadi harus dari titik bor ke titik bor. Seperti itu maksudnya ya Pak ya. Ya. Dan bisa diedit ya itu ya? Bisa Pak. Ditambahkan poin. Bisa kita edit nih Pak. Jadi, aduh, sebentar Pak ya. Kita delete aja yang ini. Jadi kita bisa lakukan hal-hal ini Pak. Kita edit dan lain-lain tadi. Misalnya Bapak ingin mengedit seperti ini gitu ya Pak ya. Dengan sedemikian rupa titik-titik ini bisa Bapak lakukan gitu Pak. Nah, seperti ini kurang lebih ya Pak ya. Nah, ini bisa kita lakukan gitu Pak. Oke, cukup. Nah, gitu, Pak. Ya. Iya Pak. Baik Pak Sampurno, mungkin di next pertanyaannya Pak Arief ada dari Bu Tina. Ya siap. Nah, jadi boleh Bu Tina diaktifkan mic-nya. Bu Tina. Kita bisa next ataupun before. Sepertinya ini jadi Bu Tina ingin bertanya Pak Arief. Ya. Ada Bu Tinanya? Masih nonaktif ya. Oke. Jadi Bu Tina bertanya gini Pak Arief, speknya apa sih untuk laptop bagi pengguna software Netproman ini? Mungkin para peserta juga ingin bertanya juga dengan yang sama dengan dari Bu Tina. Kira-kira minimum speknya apa sih Pak Arief untuk di software Netproman ini? Saya kan mungkin saya coba menjawab dari perangkat yang saya gunakan ya Bu ya. Jadi kalau saya kan menggunakan Asus 2013 itu dengan speknya i5 dan Nvidia-nya GeForce itu 720 series 720 yang memang series lama gitu ya Pak ya. Namun Netproman ini ternyata cukup cepat ya Pak walaupun laptopnya lama. Dan saya ngelihat selama masih i3, masih i ya Pak ya. Masih i, ini nggak ada masalah nih Pak penggunaan Netproman-nya Pak. Selama masih i dengan Nvidia GeForce apalagi kalau produk-produk terakhir dan tidak ada lagi nih untuk perangkat grafiknya Nvidia-nya itu VGA-nya itu yang 720M sudah nggak ada lagi pastinya lebih tinggi dari itu dan seharusnya dengan tipe i nggak ada masalah nih Pak saya ngelihatnya cukup stabil dan cukup ini Pak cukup cepat Pak cuman yang perlu kita ingat memang di beberapa software jadi beberapa tampilan yang memang nggak yang dapat memberatkan gitu ya Pak ya dengan banyaknya masukan data itu bisa kita atur gitu Pak apalagi kembali ke settingan awal kita, kalau Bapak ingin benar-benar lebih ringan, ya Bapak nggak perlu pakai 3D-nya, Pak. Itu akan sangat cepat, Pak. Smooth. Semuanya juga akan kencang gitu, Pak ya, pengerjaannya. Jadi di sini ada settingan ini, Pak. Bapak mau quality terbaik atau performance-nya yang terbaik, ini bisa Bapak atur semua gitu, Pak ya. Kalau performance, dia akan memberikan tampilan yang cukup kasar, tapi sangat cepat gitu, Pak. Gitu. Gimana, Pak? Cukup menjawab nggak, Pak? Tapi yang terpenting di grafik card-nya sama
Sudah bisa terkonekkan. Bu Tina bisa sama diaktifkan Intelnya, Pak. speakernya, Bu Tina. Apa? Jadi saya Ya. Sepertinya lagi ada kesibukan. Oke, sambil menunggu Bu Tina, kita ada pertanyaan dari Pak Agung sejenak. Pak Agung, boleh diaktifkan untuk mic-nya? Ya, selamat siang Pak Arif. Pak Ya, Aris. selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Pak Agung. Ya, saya bertanya itu tadi mengenai boundary ya. Boundary terkadang kita kan pengen input di dalam perhitungan tersebut menggunakan boundary yang sudah ada atau menggunakan file-file lain seperti dari file Mapinfo atau ArcGIS atau AutoCAD. Itu di situ bisa nggak kita import dari file lain? Kalau memang bisa dari file apa saja? Untuk perhitungan yang mana, maaf Pak, sebelumnya? Yang pada saat boundary tadi yang udah solid, yang jadi solid. Oh, dari solid tadi ya Pak ya? Kan itu dapat boundary. Nah, kalau dapat boundary-nya itu kan langsung dari digitasi di hasil di net domain-nya. Ya. Jadi dari sini ya Pak ya? Dari boundary yang kita bikin, jadi Boundary yang dibuat di net domain. Mohon maaf Pak Agung, volumenya bisa dibesarkan? Ya Pak, halo Pak. Ya, bisa ya. Tadi agak terputus. Ya. Ya, jadi kalau saya simpulkan boundary dari file lainnya bisa import file kah? Kalau bisa import formatnya apa? Itu Pak Arif yang Agung tanyakan. Kalau dilihat dari sini ya Pak ya, kita bisa import blok model ya Pak ya. Dan ini dalam bentuk Excel, Pak. Excel CSV seperti biasa itu kita bisa import. Dan itu seperti misalnya cross section itu beberapa data itu memang kita bisa impor ya Pak ya. Jadi cross section yang kita punya, jadi seperti misalnya saya akan melihatkan draw boundary nilai ya. Ini Pak, in 3D layer. Tapi maaf Pak, tapi ini saya belum pernah coba ya Pak ya import boundary tadi, karena memang kita biasanya udah punya boundary memang benar itu dari software yang lain, dan kita tidak ingin mengubah boundary itu dan ingin langsung menginputnya dengan batas boundary yang telah kita bikin gitu ya Pak ya, biar tidak dua kali kerja memang. Ini saya akan mohon izin Pak, saya akan coba tanyakan Pak untuk pertanyaan ini, karena saya belum pernah melakukan hal itu Pak, untuk mengimpor data dari luar untuk boundary yang ingin kita gunakan di project kita gitu Pak. Mohon izin sebelumnya ini Pak. Saya akan coba menjawab ini melalui email Bapak, boleh nggak Pak kira-kira Pak? Oke, baik Pak. Karena betul sekali yang dijelaskan Pak Arif, kadang kita sudah mempunyai boundary yang dibuat sebelumnya gitu. Betul Pak, betul Pak. Karena terakhir itu yang saya lihat untuk diekspor itu cross sectionnya Pak. Karena kadang kita juga cross sectionnya itu kita kan capek juga Pak ya untuk mengulang kembali. Dan itu terakhir dari training yang saya dilakukan itu bisa dia impor gitu Pak, cross section yang sama gitu. Pertama untuk menghemat waktu, kadang seperti itu ya Pak ya. Dan dia bisa lakukan itu gitu. Tapi memang ekspor yang dia lakukan tetap itu dari Netromine, dari data project yang dia punya, untuk dia pindahkan langsung ke training untuk mengurangi waktu trainingnya gitu ya Pak ya. Cuma nanti saya akan coba tanyakan Pak boundary tadi, semoga aja bisa gitu Pak, karena memang saya memahami betul kalau tidak bisa akan kesulitan seperti apa gitu yang akan kita hadapin gitu ya Pak ya. Tapi saya yakin bisa Pak kalau hanya boundary gitu ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Cukup Pak Agung atau ada tambahan lagi? Cukup Pak Aris, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Selanjutnya ada dari Pak Rointo. Pak
bisa diaktifkan Pak Rointo speakernya. Pak Rointo bertanya, apakah di Neproman ini bisa memproses scheduling dari blok modelnya langsung? Apakah format data blok model dari Neproman ini dapat digunakan untuk pembuatan schedule di Mainscape, Pak? Kebetulan kita kan saat ini temanya di core model dan research estimation, Pak. Jadi kemungkinan kita jawab terpisah kali ya Pak Arif ya, atau gimana? Boleh Pak. Jadi memang untuk yang scheduling ya Pak, untuk gambaran, scheduling yang dimaksud misalnya scheduling untuk proses data yang harian ya Pak ya, mingguan, scheduling yang biasa kita lakukan dengan input data parameter yang banyak misalnya hal-hal yang lain seperti itu, kita belum bisa Pak scheduling itu. Tapi scheduling yang dimaksud jika seperti scheduling dasar atau mungkin kita sebutnya yang long term-nya ya Pak ya, yang per tahun yang biasa kita pakai untuk presentasi RKAB gitu ya Pak ya. Misalnya itu lebih kepada peer optimisasi mungkin kalau kita sebutnya, itu bisa kita lakukan gitu Pak. Untuk mencari NPV-nya, net profit value-nya gitu ya Pak ya, dari tahun per tahun. Untuk perencanaan seperti itu bisa Pak, tapi untuk scheduling yang lebih kepada short term-nya itu kita belum bisa. Dan itu masih masuk dalam pengembangan kita, pengembangan dari project Netroman kita saat ini gitu. Dan insya Allah di tahun ke depan itu sudah selesai gitu Pak. Tapi saat ini dengan konsep kita saat ini kita bisa melakukan dari core modul hingga kepada field optimisasi gitu Pak. Secara menyeluruh gitu Pak. Bagaimana Pak? Baik, sepertinya Pak Rionto lagi di kondisi sangat ribut. Oke, selanjutnya ada di Pak Hari Waristian. Boleh diaktifkan speakernya Pak. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Ya. Ini saya mau tanya Pak, Ya. biasanya kan kita kalau ada permodelan, baik itu batu bara sama mineral itu kan berbeda jenis endapannya ya Pak ya. Iya. Itu tools yang kita gunakan pada saat mau memodelkan batu bara sama mineral itu sama atau berbeda ya Pak? Karena saya pernah menggunakan software yang lain. Iya. Itu kalau misalnya kita mau batu bara kita pakai yang grid calculation. Terus kalau yang di mineral kita pakai yang model yang block. Itu kira-kira kalau di sini ada perbedaan atau sama ya Pak? Tools yang digunakan atau menunya gitu. Yang saya tahu secara khusus ya Pak ya. Iya. Netroman ini sebenarnya lebih kepada ini Pak. Bukan berarti tidak bisa gitu ya Pak. Cuman latar belakangnya itu proyek terbesar yang telah dilakukan oleh Netroman, karena memang untuk masuk ke Asia Tenggara ini kan baru ya Pak ya. Dan itu di luar negeri, itu proyek terbesarnya batu bara Pak. Untuk proses datanya. Jadi memang ini sangat kompatibel gitu Pak, kalau dipakai dalam batu bara. Tapi jadi memang kembali kepada seperti Bapak bilang tadi, kadang user kan punya selera ya Pak ya, kadang ya. Berarti kata dalam perhitungan cadangan pun dia sangat kritis gitu. Seperti apa perhitungan yang dia mau, dengan metode apa yang dia mau gitu ya Pak ya. Cuman secara khusus, dan kalau Netroman itu punya optimisasi misalnya seperti ini ya Pak ya, ataupun estimasi, dia punya 6 konsep ini Pak untuk perhitungan estimasi cadangannya gitu ya Pak ya. Dan konsep dari dari block modelingnya ini ya Pak ya. Nah itu sebenarnya ada beberapa menu nih Pak. Solid misalnya seperti ini ya Pak ya. Saya akan coba lihat. Jadi di Netroman itu mencoba membantu kita memilih proses yang kita mau Pak. Ini contohnya misalnya kayak saya membuat block modeling kan dari korelasi ya Pak ya, korelasi-korelasi yang kita interpolasikan untuk dijadikan solid model. Dan sebenarnya ada beberapa cara Pak. Misalnya kayak surface gitu ya Pak ya. Kita bisa bikin Pak surface lapisan mana yang kita mau. Jadi misalnya lebih mudah lagi, saya punya 2 lapisan seperti Bapak lihat tadi. Ya saya tinggal mudah nih Pak, bikin surface dengan lapisan atasnya apa, lapisan bawahnya apa, itu bisa keluar Pak.
Jadi misalnya seperti ini ya Pak ya. Nah, lapisan atasnya kaksa, lapisan bawahnya kaksa, saya akan dapatkan 2 surface, dan itu saya akan bisa bikin ini Pak, apa namanya, bikin solid model langsung kepada apa namanya istilahnya blok model Pak. Jadi semudah itu gitu Pak. Jadi semua ini kembali kepada pilihan kita nih Pak. Jadi misalnya kita mau masukkan fault, mau masukkan SIM tertentu, misalnya dengan lapisan tertentu seperti yang Bapak tanyakan sebelumnya terkait korelasi, itu kan kalau keluar dari titik kan terlalu jauh interpolasinya. Jadi kita pengen dia dari lapisan tertentu ke lapisan tertentu bisa Pak. Itu bisa surface operasinya itu, nah di sini kita diberikan banyak pilihan Pak. Combine surface smoothing, dan lain-lain. Sampai kepada solid model, kita bikin solid model di antara surface yang bisa kita mempunyai 2 lapisan gitu ya Pak ya. Dan itu kita bisa diberikan kemudahan ini Pak, beberapa pilihan ini, sampai kepada blok model yang ingin kita bikin di antara 2 surface tadi, dengan boundaries yang kita milikin tadi gitu ya Pak ya. Itu udah cukup lah kalau ada blok di Iya Pak, surface. seperti itu Udah kurang cukup. lebih. Iya Pak. Oke, ya terima kasih Pak. Sama-sama Pak, sama-sama. Ada lagi Pak Hari yang mau Udah cukup Pak. ditambahkan? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Rifki Ilham, boleh diaktifkan Pak speakernya Pak, mic-nya. Oke, baik Pak. Ya. Oke, saya mau nanya Pak, ini kan NetProMine saya baru kenal nih, karena biasanya kita di kantor pakai Datamine dan Leapfrog. Nah ini ya cukup menarik juga sih, maksudnya untuk meng-create sebuah blok model sampai mengenerate sub-blok model terkecil pun bisa secepat ini gitu ya. Cuman tadi belum dijelaskan tuh untuk cara mengestimasinya seperti apa gitu kan. Nah, kapan harus pakai nearest neighbor, kapan harus pakai inverse distance, kapan harus pakai kriging gitu kan. Nah, terhadap produk apa estimasi tersebut cocok gitu. Misalkan AU pakai nearest neighbor kah, atau IDS atau kriging kah gitu kan. Kalau nikel pakai apa gitu kan. Nah, itu sih tadi belum clear banget di sana. Soalnya saya langsung lihat hasil dari project sebelumnya gitu ya. Jadi memang sebenarnya kita bisa bandingkan ya Pak ya hasil dari setiap ini Pak. Jadi sebenarnya kan memang kita mengharapkan proses yang tepat untuk perhitungan cadangan kita gitu ya Pak ya. Karena kan efeknya kepada banyak hal nantinya pastinya. Cuman memang Pak, dan saya juga mohon maaf sebelumnya Pak, karena pengalaman saya untuk pengolahan data AU misalnya Pak ya, untuk emas ataupun batu bara ataupun timah secara menyeluruh, saya ingin minta izin nih Pak, kapan estimasi-estimasi ini bisa dipakai dan pada bagian apa gitu ya Pak ya. Karena memang ini saya belum sempat menanyakan sebelumnya kepada prinsipal kita, dari banyaknya metode ini di penambangan tertentu dengan metode mana yang lebih baik gitu ya Pak ya. Saya menangkap betul itu pertanyaannya. Cuman saya untuk saat ini training saya juga kan lebih kepada inverse distance ini ya Pak ya. Nah, cuman ini Pak, beberapa proses lainnya sebenarnya juga agak mirip ya Pak ya. Hanya saja saya tidak berani memastikan kepada Bapak karena saya meyakini Bapak-Bapak yang hadir kan lebih kepada expert ya Pak ya untuk masalah software ya. Nah, ini saya memang sangat hati-hati untuk menampilkan ini agar tidak terjadi miskomunikasi dari sayanya kepada Bapak gitu Pak. Jadi untuk pertanyaan Bapak ini saya minta izin sebelumnya, boleh saya keep gitu Pak untuk saya jawab nanti mungkin lewat email kepada Bapak secara khusus gitu Pak. Oke, baik. Ya, siap. Terus sorry, saya mau nanya yang pertanyaan saya sebelumnya yang di awal. Itu kan yang hasil validasi tadi kan Pak Arif bilang katanya dalam bentuk Excel ya. Nah dalam itu bentuk notepad Pak. Format notepad ya? Iya Pak. Nah itu belum tampil tuh, dari tadi saya pengen tahu hasil validasinya seperti apa. Oh iya, maksudnya, saya lupa Pak, karena yang ditampilkan ini ya Pak ya, soalnya cuma NetProMine saya ya Pak ya. Iya, jadi saya pengen tahu tampilan dari errornya di mana sih gitu kan. Misalkan di pollarnya error, terus di row keberapa, errornya di bagian mananya gitu kan. Nah, itu kan belum kelihatan tuh di sini, hanya tampilan visual 3D aja di sini kan. Benar Pak. Saya coba sebentar Pak ya, saya tampilkan
berarti share-nya ini saya sharekan ini sebentar Pak ya, izin ya. Saya akan sharekan screen saya. Sudah muncul Pak? Oke. Jadi di sini kan seperti misalnya kita impor ya Pak ya. Oh, ya. Maaf Pak, sebelumnya saya pikir terlihat gitu Pak Notepad, karena beda aplikasi, beda software harusnya beda aplikasi, jadinya seharusnya berbeda memang Pak. Ya, kalau yang sudah-sudah sih saya pakai software yang sebelumnya, itu biasanya ada report errornya gitu ya, Iya, dalam CSV. ada. Nah ini Pak, kelihatan enggak Pak? Oke, kelihatan. Nah, jadi di sini Terus? akan dibilang gitu dengan nomor bor tertentu apa yang salah gitu Pak ya, atau mungkin ini koordinatnya sama atau bagaimana, ini akan muncul nih Pak. Oke. Berarti inilah validasi dari dia. Cuman bukan berarti nggak bisa diproses Pak, bisa aja. Cuman dia sudah mengingatkan ketika jadi lebih baik memang ini kan di awal ya Pak kita perbaiki ya, khawatirnya nanti kita proses hasilnya akan berbeda gitu ya Pak ya. Cuman untuk konteks saya, ini kan dia bilang misalnya borehole-nya ini koordinatnya sama gitu ya Pak ya, antara 52A sama 52. Nah, itu kalau kita lihat dari titik bornya, memang kan 52 sama 52A ini depth-nya itu berbeda Pak. Jadi memang 52A ini pendalaman bor gitu ya Pak ya. S2A maksudnya? Iya, S2A ya Pak. S2A ini pendalaman bor gitu Pak. Jadi di situ, cuman kan di sini kita bisa lihat, oh oke, sebenarnya sih nggak ada masalah dari data ini gitu ya Pak ya. Jadi, jadi bisa kita lihat dari sini Pak. Dan kita juga bisa melihat juga dari NetPromine gitu misalnya ya Pak ya. Untuk data bornya itu yang dia maksud dengan S2 dan S2A. Nah, ini bisa kita lihat dari data bor. Nah, ini S2 dan S2A ini bisa kita edit. Jadi nggak harus dari Excel ya Pak ya. Misal kita mau mengeditnya gitu ya Pak ya. Anggap kita mau buang S2A-nya gitu ya Pak ya. Bisa Pak. Jadi 31,3, S2A-nya kan tadi 34 gitu ya Pak ya. Kita akan bisa aja kita edit di sini Pak. Ya, karena dia cuman litologi dari sampai ke 34 gitu ya Pak. Dan kita tinggal bikin dari titik sebelumnya, ya udah dari 33 sampai 34 tuh batu apa gitu Pak. Untuk menghemat misalnya data bor kita nggak terlalu banyak gitu. Itu semua kembali secara manual diberikan oleh NetPromine untuk diatur oleh geologisnya sebagaimana dia mau gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini Pak, validasi. Oke, terus kalau misalkan ada kesamaan data litologi di beberapa interval tertentu, itu ditampilkan juga seperti ini. Misalkan di borehole yang kolar yang sama gitu. Iya Pak. Kalau untuk hasil validasinya gitu. Kayak tadi lah, tadi kan ada data lead yang kepisah jauh tuh sampai ke bawah gitu kan. Iya Pak. Nah itu tengah-tengahnya kosong. Nah itu gimana ya? Maksudnya yang tengah-tengahnya itu tergenerate sebagai apa? Tergenerate kosong memang, nggak tergenerate apa-apa Pak, memang kosong. Jadi memang kita akan harus mengeditnya itu dari sini gitu Pak. Jadi misalnya kita punya data bor yang 3 lapis gitu ya Pak ya, contohnya data bor yang mana, kita coba lihat. Nah ini ya Pak ya, misalnya aja ada data yang miss di tengah gini ya Pak ya, dia akan kosong sih Pak, akan kosong. Nah, dia akan kosong, mislink. Jadi akan hilang Pak di bor, titik bornya itu. Dia akan hilang. The data. Sebentar Pak ya. Jadi seperti yang tadi saya lihatkan, maaf Pak, saya matikan dulu. Saya akan coba lihatkan sebentar Pak. Kita close yang ini. Saya akan coba kasih masukkan data ya Pak ya. Salah satu contoh data yang saya maksud tadi.
Untuk contoh data, kita open aja. Oke. Nah, ini contoh data saya ya Pak ya. Contoh real lapangan gitu Pak ya. Untuk ratusan bor data, di mana penamaannya itu bermacam-macam gitu Pak ya. Jadi di sini walaupun sama-sama pasir, dia akan membuat di sini berbeda Pak. Jadi saya ambil satu contoh data bor. Maaf, ini agak ada 163 dari 600 data bor sebentar Pak ya. Contoh. Nah ini Pak, bisa seperti ini gitu ya Pak, yang lebih kompleks ya Pak ya, per meter gitu ya Pak ya. Jadi waktu saya input data ini juga memang ada data depth yang kosong gitu ya Pak ya, dari data kolarnya yang seharusnya depth-nya 36, tapi di saya cuma 35, itu akan muncul gitu Pak. Jadi ini dari data ini saya sudah perbaiki sedemikian rupa, sehingga kolar dan AC saya itu sudah sesuai gitu Pak ya. Cuman yang saya mau lihatkan di sini, ada beberapa hal misalnya kayak gini Pak, lempung, 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 lempung. Ini yang muncul juga seperti depth yang ada gitu Pak. Seperti pertanyaan Bapak tadi, misalnya ada beberapa, saya coba matikan dulu. Ini sebentar Pak ya. Bornya nggak muncul. Jadi kalau dari surface saya, sebentar Pak ya, surface. Maaf Pak, sebentar, ini proses yang mana ya muncul. Ya, sepertinya koneksinya ini terputus. Mungkin Pak Rifki kita akan jawab di akhir sesi kali Pak Rifki ya.
Oke, baik Pak. Nah, Nggak masalah. mohon maaf sebelumnya Pak Rifki. Iya Pak, aman. Eh, Sepertinya ada koneksi terganggu. Baik, untuk Pak Januar mungkin juga kita akan jawab di akhir sesi. Setelah webinar ini kita akan diskusi di WA group. Nah, terus sekarang kita akan masuk ke sebentar saya tampilkan slide-nya. Boleh tim untuk slide-nya. Oke, sebelum ini kita ada door prize ya. Ini dia. Sepertinya Pak Arif sudah join lagi. Boleh untuk diaktifkan. Maaf Pak, terputus Pak. Ya. Maaf Pak, mohon maaf sebelumnya. Jadi untuk Pak Januar nih, Pak Arif mau kita jawabkah atau gimana? Ada pertanyaan dari Pak Januar. Boleh Pak Januar diaktifkan speakernya, mic-nya? Halo, Pak Januar. Boleh itunya diaktifkan. Oke, Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Iya Pak, Ya. bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, dari pemaparan tadi saya masih bingung Pak ya, karena data yang di situ cukup banyak ya Pak ya. Apakah ada nggak minimal data yang dibutuhkan untuk kita input di NetProMap ini? Contoh kasus misalnya dia punya titik bor 20 dan dia pengen melakukan perhitungan cadangan atau estimasi cadangan dengan kriging. Kira-kira bisa nggak digunakan untuk NetProMap ini Pak? Itu aja Pak mungkin. Terima kasih. Baik, sebentar saya coba kembali ke ini ya Pak ya, NetProMap-nya. Tiba-tiba terputus tadi Pak. Saya coba buka. Loading. Pak Arizal, saya mau share screen Pak. Oh iya, boleh. Ya. Sudah Pak Arif? Oh, Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi memang untuk ini Pak ya, batasan data ya Pak ya, 20 data bor digunakan untuk kriging. Selama ini Pak, kita training ya Pak ya, itu tidak ada masalah ya Pak ya. Mau dia dengan kriging ataupun dengan dengan metode yang lain, mungkin efeknya ini saya juga belum paham sepenuhnya Pak, apakah nanti kepada estimasinya, karena bisa saja melenceng terlalu jauh ya Pak ya. Karena 20 data bor kan kita tahu memang sedikit ya Pak ya. Dan apalagi 20 data bor dengan jarak yang begitu jauh ya Pak ya, misal aja 40-50 meter, 100 meter gitu ya Pak ya. Ini kan akan jadi cerita yang berbeda gitu Pak. Cuman secara teknis, saya akan coba lihatkan untuk kriging. Nah, tampilannya
memang seperti ini nih Pak ya. Saya belum ini Pak ya, untuk beberapa data pengurangan ini ya Pak ya, 20 data. Jadi saya juga akan coba ini Pak ya, akan coba memproses datanya ini Pak, untuk riggingnya ini sendiri. Karena memang tampilannya kurang lebih kan seperti ini ya Pak ya, untuk proses riggingnya. Nah ini saya akan coba tes nanti dengan 20 data bore gitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti ini ya Pak ya, banyaknya data bore yang ingin kita rigging. Maaf Pak, kurang ini Pak, koneksinya udah terganggu. Pak Januar, untuk yang 20 data bore tadi, mungkin saya akan coba tes ya Pak ya, secara khusus nih Pak pertanyaan Bapak. Khawatir nanti salah jawaban gitu ya Pak ya, karena memang kembali kepada pertanyaan sebelumnya, tergantung dari tambang kita, apakah AU, batu bara, nah estimasi yang terbaik itu menggunakan sistem perhitungan seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi mungkin izin nih Pak, kembali saya menampung dulu pertanyaan Bapak ya Pak ya, untuk menjawabnya itu secara lebih memuaskan gitu Pak. Boleh ya Pak ya? Baik, Pak Januar mungkin seperti itu. Kita akan jawab di setelah webinar ini. Selanjutnya kita masuk ke acara door prize nih Bapak dan Ibu sekalian nih. Ya, kita ada 5 door prize berupa tas slim bag model begini. Ya. Oke. Kita ada 5 pertanyaan, ada 4 pertanyaan, mohon maaf. Boleh nanti yang ingin menjawab ketik di kolom chat, siapa yang lebih cepat dia yang bisa dapatkan apabila jawabannya benar ya. Oke, pertanyaan pertama nih yang ringan-ringan aja nih. Sebutkan minimal 3 aja klien dari PT MYRZ Indonesia. Boleh ditulis di kolom chat. Waduh. Oke. Ternyata Pak Alif yang nomor satunya. Oke. Untuk next pertanyaan adalah format apa yang digunakan dalam import data bore ke dalam NetPromine? Wah, pemenang kedua ada Bu Tina. Apakah betul Pak Arif jawabannya CSV? Benar Pak, CSV Pak. Oke. Untuk pertanyaan ketiga adalah tahun berapa nih sama bulan berapa kami berdiri? Ayo, yang tadi nyimak slide pertama pasti tahu jawabannya. Di bulan berapa, di tahun berapa MIRS berdiri?
Di awal-awal slide ada tuh Pak jawabannya Pak. Ayo. Atau mungkin tahunnya aja nggak apa-apa. Ditebak juga boleh kali ya Pak Arizal ya. Ditebak-tebak, dapat hadiah. Nah, Pak Agung jawabannya. Door prize ketiga di Pak Agung betul 2013. Dan bulannya bulan Maret. Ya, tinggal satu lagi pertanyaan terakhir untuk door prize-nya. Berapa metode estimasi cadangan yang terdapat di NetProMind? 6, betulkah jawabannya? Pak Arif Rahman? Halo? Pak Arif? Pak Arif? Benar Pak, 6 Pak. 6, oke. Berarti yang keempat itu ada di Pak Rifki Ilham. Selamat untuk keempat. Yang kelima itu adalah peserta pertama yang masuk ke link Zoom kita, yaitu Pak Mas Kuli Mambang. Ya. Selamat untuk para pemenang door prize. Nanti akan kita kirimkan door prize-nya. Mohon untuk dikirim emailnya, serta untuk souvenirnya jangan lupa untuk isi di form yang sudah tertera di kolom chat. Dan terakhir, sebelum acara ini berakhir, kami ada sedikit promo nih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Boleh di-share tim IT? Ya, kita ada promo sampai akhir tahun nih. Kurang lebih beli 2 license, dapat 1 license. Cukup menarik bukan untuk penawaran yang kita siapkan di sampai akhir tahun ini. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kalau yang berminat atau ingin bertanya-tanya berapa sih kira-kira harganya atau apa, boleh di-emailkan ke kami atau boleh secara pribadi ke saya ataupun Pak Arif. Gitu. Mungkin di akhir kita akan coba foto kali ya Bapak Ibu sekalian untuk dokumentasi kami. Boleh diaktifkan videonya sejenak untuk kita foto bareng dan kita bisa share dan kita gua nggak ngerti caranya Pak. Oke, gayanya bebas ya. Mau gimana nih? Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi boleh bebas lagi. Satu, dua, 3. Oke. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sampai di ujung acara saya atas nama, mungkin di Desember kita akan ada lagi di next webinar. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti kembali webinar kami di bulan Desember. Dan akhir kata saya Arizal Matadinata dan partner saya Pak Arif Rahman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas kesediaan waktunya dan partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak sekalian atas kehadirannya. Terima kasih.